Nah, terus kalau hukumnya foreplay itu menggunakan mulut atau oral seks gitu? Yang kedua, yang menjadi larangan berhubungan badan, tidak boleh berhubungan melalui dubur. Kalau misalnya oral seks itu salah satu dari mereka itu merasa nggak nyaman, kan juga nggak boleh dong. Khairun nisa'ul lati, wanita yang baik itu adalah idza nadharta ilaiha sarratha, kalau dipandang suaminya menyenangkan. Dan wanita yang harus betul-betul memperhatikan 3 ur. Apa itu? Sumur, dapur, dan kasur. Nah, ada banyak pasangan itu sayang yang masih tabu berbicara bagaimana berhubungan badan. Padahal Islam itu adalah agama yang komprehensif, yang mengatur sedetil-detilnya kehidupan, termasuk masalah hubungan suami istri. Bahkan sebelum dunia barat menceritakan tentang foreplay atau warming up, pemanasan dalam berhubungan, Islam sudah menjelaskan dulu. Sudah dijelaskan semuanya. Jadi sebelum berhubungan suami istri, Rasulullah mengajarkan agar kita melakukan pemanasan. Apa itu? Bercumbu, cium-cium tertentu. Bahkan ada 9 titik rangsangan G-spot pada perempuan. Itu semua dijelaskan dalam hadis. Berarti apa? Masalah hubungan ini salah satunya berkaitan dengan kasur, itu betul-betul detail dijelaskan oleh Rasulullah. Maka Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita, wanita itu seperti ladang bercocok tanam. Datanglah sesuka hati kalian. Tetapi tetap ada aturan-aturannya dalam berhubungan. Nggak boleh sembarangan gitu. Nah, terus kalau hukumnya foreplay itu menggunakan mulut atau oral seks gitu, itu hukumnya apa sih? Boleh. Apa ya? Boleh. Kan aku sudah menjelaskan tadi, wanita itu seperti ladang. Tempat bercocok tanam. Silakan kalian datangi sesuai dengan selera kalian. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh mendatangi wanita dalam kondisi haid. Contoh sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 222-223. Wa yas'alunaka 'anil haid. Jadi mereka bertanya tentang haid. Jelaskan pada mereka haid itu adalah darah kotor. Sehingga wala taqrabu, jadi jangan mendekati perempuan dalam keadaan haid kecuali kembali menjadi suci. Jadi orang yang berhubungan badan dalam keadaan haid itu haram. Kecuali hanya bercumbu ya sayang. Bercumbu itu apa? Mencium istrinya tetapi tidak sampai bersenggama. Jadi cukup mencium-cium aja. Gitu. Dan menutupi pada bagian kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi larangan berhubungan badan, tidak boleh berhubungan melalui dubur. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah bersabda, mal'unun, Allah melaknat, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Mal'unun, Allah melaknat, man ata, seorang laki-laki yang mendatangi imra'atan, istrinya, fi duburiha, melalui duburnya. Berarti apa? Kalau ada orang melakukan hubungan badan dengan istrinya melalui duburnya, itu haram hukumnya. Dosa besar. Dosa besar. Dan berikutnya juga, la yandurullah, Allah tidak akan pernah melihat rojulin atau rojulan, laki-laki mendatangi laki-laki, au imra'atan fi duburiha, atau seseorang mendatangi perempuan dari duburnya. Maka ini konteks yang dilarang. Nah, sekarang kalau ada hubungan suami istri yang pakai gaya-gaya macam-macam, ya kan? Ada gaya tidur, ada terkadang laki-laki di bawah, perempuan di atas. Apakah boleh? Boleh. Boleh ya. Terserah main gaya apa yang dia lakukan, boleh. Selama tidak mempergalui istrinya dari dubur. Karena yang dilaknat adalah mendatangi wanita dalam keadaan haid dan mendatangi wanita fi duburiha, dari duburnya, itu nggak boleh. Nah kan kalau lagi berhubungan itu kan kita pengennya bukan hanya suaminya aja kan yang hasratnya terpenuhi gitu kan. Kan istri juga harus punya hak untuk
katanya biar sampai merasakan puncaknya. Nah, kalau misalnya oral seks itu salah satu dari mereka itu merasa nggak nyaman kan juga nggak boleh dong. Ya makanya seorang laki-laki nggak boleh egois. Pada dasarnya oral seks itu yang diuntungkan laki-laki, betul? Oral seks itu yang diuntungkan laki-laki. Makanya dia bertanya kepada istrinya, nyaman nggak gitu loh, ya kan? Bahkan kalau dalam titik tertentu istrinya kurang puas, tanya lagi, mau nambah nggak? Atau istrinya ngomong, kurang bang, ayo dong, boleh. Itu artinya apa? Menjaga kejujuran dalam harmonisasi. Jangan pura-pura. Puas, nggak puas bilang puas. Ya kan? Pura-pura. Hasratnya nggak puas. Lalu Islam, bolehkah kita mengulangi berhubungan badan untuk yang kesekian kali? Boleh. Boleh, asal berwudu. Wudu dulu. Habis fase pertama selesai, berwudu, langsung kita mengulangi hubungan badan yang kedua. Jadi oral seks itu dalam Islam tuh hukumnya boleh ya? Boleh. Untuk yang sudah menikah? Boleh. Dalam Islam boleh, cuman laki-laki harus menanyakan dulu. Kadang pada posisi tidak semua wanita mau oral seks, sayang. Ada wanita yang jijik. Jadi tidak mau semua wanita seperti itu. Makanya tanya dulu, mau nggak? Selama wanita mau dan itu dari suaminya, silakan. Nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya nih perempuannya kan lagi capek, nggak bisa ngurus anak, masak, itu segala macam, terus suami ngajakin bobo. Ya. Kalau lagi capek boleh nggak nolak? Ini mau tanya secara hukum apa secara manusiawi? Dua-duanya dong. Oke. Kalau secara hukum, bagaimana Nggak istri boleh. menolak ajakan suami? Nggak boleh. Bahkan dalam satu hadis, ketika engkau sibuk masak di dapur, matikan dan kompor. istrimu sedang sibuk di dapur, suamimu datang untuk menyampaikan hasratnya berhubungan badan, apa yang dilakukan? Matikan kompornya, tinggalkan dapurnya, layani suaminya. Berarti apa? Sesibuk apapun perempuan, padahal itu di dapur loh ya, sibuk banget, lagi capek, harus melayani suaminya. Jadi secara hukum, wanita tidak boleh menolak ajakan suami. Karena apa? Itu kebutuhan suami. Kalau sampai ditolak, maka suami bisa akan menyalurkan di tempat lain, dan itu berbahaya. Tapi secara manusiawi, ya seorang pasangan juga harus bertanyakan. Mengertilah, capek kayaknya, yaudah kalau capek besok aja deh, nah gitu. Secara hukum mutlak tidak boleh. Secara manusiawi bisalah bertanya dan melihat kondisi tertentu. Mungkin istrinya memang sakit banget kan, masih ya istri sakit harus melayani suami, nggak mungkin kan. Maka secara manusiawi boleh tanya dulu deh. Tapi secara hukum mutlak, wanita sehat, wanita capek, ketika suaminya minta hubungan badan, wajib diberikan. Karena dampaknya bisa berabe kalau sampai nggak dapat kebutuhannya. Nah, ngomongin kebutuhan, ada kan suami yang hypersex, dia tuh pengennya berhubungan terus gitu kan. Nah, itu dia tuh mengedepankan ayat gitu loh. Dia menjelaskan ayat ini tidak boleh menolak suami gitu kan. Sampai tadi aja harus matiin kompor dulu baru melayani suami. Terus suami itu menyimpang gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya dia melalui dubur gitu. Nah itu bagaimana? Kalau misalnya sudah di ujung tapi suami melakukan kayak gitu? Ya pertama kan aku kalau kita ngebantah kan dosa. Aku jelasin, kalau suami berhubungan melalui dubur, itu suami yang nggak paham agama. Berarti istri berhak untuk bukan berhak lagi, nggak mau. Kan hadisnya sudah jelas, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Laknat Allah kepada orang-orang yang mengajak istrinya berhubungan dengan tuburnya. Lalu hukum di mana yang dipakai? Berarti kalaupun dia meminta cerai karena hal itu tuh nggak apa-apa gitu ya? Karena laki-laki sudah melanggar syariat. Lah buat apa mempertahankan hubungan sama laki-laki yang justru berani kepada Allah? Orang yang sudah berani kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan lebih berani kepada manusia. Orang yang berkhianat kepada hukum Allah, maka akan lebih berani untuk berkhianat kepada manusia. Nah kayak tadi hypersex, apakah ada kasus di mana laki-laki minta jatah lebih dari 15 kali dalam sehari? Aduh, istrinya bisa pingsan. Ada saya. Banyak ya. Kalau laki-laki yang demikian nih, tipikalnya tanyakan dulu, istrinya sanggup nggak melayani laki-laki satu hari 15 kali? Kalau sanggup, ya go on. Itu baiknya dibicarakan sebelum nikah ya. Tapi kalau nggak sanggup, kan Islam sudah memerintahkan masna wa thulatha wa ruba. Kamu punya jatah untuk menikah 2, 3, dan 4. Lah kenapa jatah ini? Untuk menghadapi suami yang hypersex. Kalau sudah perempuan nggak sanggup,
melayani suaminya, berikan untuk berbagi cinta dengan perempuan lain. Itulah makna dari poligami. Tidak menganjurkan menikah lebih, tapi lebih kepada solusi atas permasalahan yang terjadi. Yaudah kalau gitu kasih tips dong, tips bobo sunnah nih. Yang pertama adalah baca doa. Baca doa dulu. Allahumma janibna syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Wudu dulu. Hah? Wudu dulu. Iya, wudu dulu, baca doa, ya kan? Sudah baca doa, cium kening istri. Tapi ada juga katanya harus sholat dulu ya, sholat 2 rakaat dulu. Itu malam pertama. Oh itu malam pertama. Oke. Kita udah bukan malam pertama lagi. Iya. Malam pertama begitu. Tapi jadi wudu dulu, baca doa, cium kening istri, lalu doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau sudah kita berdoa, maka aurat suami istri tidak akan tampak oleh syaitan. Karena sudah ditutup. Allahumma jadi mana syaitan. Jadi berlindung kepada Allah dari syaitan. Maka insya Allah tidak anak yang dihasilkan, anak yang dilahirkan pun tidak akan diganggu oleh syaitan. Gitu. Nah, kalau sudah berhubungan badan ingin mengulangi kedua kali berwudu, baru untuk yang kedua kali. Udah, gitu aja. Ngantuk aku Bi. Ya, yuk. Tidur ya, udah malam nih. Matiin dulu lampunya. Ya udahlah, matiin sendiri.